Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua, yaitu terkait dengan penyelesaian tenaga honorer yang sudah masuk di dalam database untuk menjadi ASN, dan juga terkait dengan dokumen persyaratan P3K di tahun 2024. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di sini diinformasikan bahwa honorer masuk database BKN terima SK. Jadi honorer yang masuk database BKN terima SK jadi P3K 2 gelombang. Nah, kira-kira apa maksudnya jadi P3K 2 gelombang? Ini 14 September teman-teman ya. Pemerintah Kabupaten Muko Provinsi Bengkulu berupaya agar seluruh honorer bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Karena itu, pemerintah Kabupaten Muko memperpanjang kontrak kerja 850 guru honorer dan non kependidikan di sekolah yang masuk dalam database BKN. Kami hari ini melakukan perpanjangan dan pembagian SK honorer daerah sebanyak 850 orang. Nah, ini disampaikan oleh Bupati Muko Jumat 13 September. Seusai membagikan surat keputusan atau SK perpanjangan kontrak kerja 850 tenaga guru dan non kependidikan sekolah di gedung Balai Daerah Pemerintah Kabupaten Muko. Sebanyak 850 tenaga honorer daerah ini terdiri atas 430 guru SD, 172 SMP, dan 233 guru PAUD. Dan ada 15 guru SKB Sanggar Kegiatan Belajar. Sapun mengatakan setelah 850 tenaga honorer daerah ini menerima SK, maka secara otomatis masih berstatus sebagai tenaga honorer daerah. Dengan status honorer yang sudah masuk database BKN, karena yang tadi itu teman-teman ya, itu sudah masuk dalam database BKN. Mereka berpeluang diangkat menjadi P3K melalui seleksi tahun ini. Jadi ada 800 lebih tadi itu berpeluang teman-teman ya menjadi ASN tahun ini. Namun disebutkan bahwa Formasi P3K 2024 pemerintah Kabupaten Muko sebanyak 400 kursi. Ya alhamdulillah tahun ini kalau tidak ada halangan kita mendapat ploti 400 orang P3K. Gelombang kedua tahun depan. Lebih lanjut Sapul mengatakan untuk sisanya sebanyak 450 tenaga honorer daerah. Mudah-mudahan tahun depan bisa diajukan sekaligus untuk diangkat menjadi P3K sehingga ke depan semua honorer daerah yang telah masuk dalam database BKN bisa diangkat sebagai P3K. Hari ini kita kekurangan hampir semua sekolah. Untuk itu kami berjuang mengangkat semua tenaga honorer daerah menjadi P3K. Nah, ini luar biasa teman-teman ya, daripada pemerintah Kabupaten Muko. Terlepas dari penjelasan Bupati Sapuan, pemerintah bersama Komisi 2 DPR sudah sepakat untuk menuntaskan honorer di tahun ini. Nah, di mana seluruh honorer yang masuk dalam database BKN akan diangkat menjadi P3K. Sebagian berpeluang, jadi di sini sebagian berpeluang jadi P3K paruh waktu atau P3K part time. Nah, ketentuan tersebut sudah dituangkan dalam 3 Kepmenpan RB yang 347, 348, dan 349. Ketentuan mengenai pengangkatan honor jadi P3K paruh waktu pada 3 Kepmenpan RB menggunakan kalimat yang sama. Dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan, yaitu dari seleksi administrasi sampai dengan seleksi kompetensi. Namun tidak mengisi atau tidak mendapatkan lowongan, itu mendapatkan pertimbangan katanya. Nah, poin berikutnya di ketiga Kepmenpan tersebut mengatur bahwa pengangkatan honorer menjadi P3K part time itu diusulkan. Jadi kalau mau masuk part time itu juga harus diusulkan oleh PPK kepada menteri. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya admin akan sampaikan juga terkait dokumen. Oke, selanjutnya terkait dokumen. Nah, ini dari BKN teman-teman ya. Dokumen default P3K tahun 2024. Nah, teman-teman bisa lihat terkait persyaratan dokumen dan keterangannya. Oke, yang pertama di sini adalah pas foto, di mana pas foto formal terbaru berlatar belakang merah. Selanjutnya ada KTP, kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil teman-teman ya, dari kantor Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lain yang dipersyaratkan oleh instansi. Jadi nanti dicek boleh tidak menggunakan misalnya suket. Kalau misalnya harus KTP ya harus KTP teman-teman ya.
Terus ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Nah, dalam hal ini bisa saja dari Kemenak atau dari Kemendikbudristek. Ya. Lanjut, yang keempat adalah transkrip, yaitu yang asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan, jadi cukup melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai IPK atau indeks prestasi kumulatif dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Nah, ini juga bisa dari Kemenak atau dari Kemendikbudristek. Ada surat lamaran. Nah, surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi imaterai. Jadi besar sekali kemungkinan untuk P3K nanti itu teman-teman menggunakan imaterai. Berbeda dengan CPNS, sebelum penutupan itu ada perpanjangan waktu dan boleh menggunakan materai konvensional, teman-teman ya. Jadi teman-teman ini siap-siap imaterainya. Dan ada surat pernyataan. Surat pernyataan ini sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani juga dan dibubuhi materai. Terus ada surat pengalaman kerja. Nah, ini kalau P3K itu ada surat pengalaman kerja, teman-teman ya. Surat rekomendasi pengalaman kerja. Ini bisa teman-teman dapatkan dari instansinya ya, atau dari misalnya kepala sekolahnya atau begitu, atau dinas pendidikan. Ada sertifikat pendidik untuk guru P3K guru, sedangkan bagi jabatan yang mewajibkan surat STR untuk P3K tenaga kesehatan. Jadi kalau teman-teman guru itu siapkan serdik, untuk nakes siapkan STR. Terus ada sertifikat yang ditentukan instansi pembina untuk P3K teknisnya. Jadi mungkin ada jabatan-jabatan tertentu buat teman-teman yang mendaftar sebagai tenaga teknis, ada sertifikat tertentu yang diminta untuk diupload juga. Jadi teman-teman silahkan dicermati terkait persyaratan-persyaratan ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 teman-teman ya. Dan ingat terkait dengan surat lamaran ini harus diperhatikan, betul-betul diperhatikan teman-teman ya. Karena di surat lamaran biasanya instansi itu meminta sesuai atau persis dengan apa yang sudah disampaikan di pengumuman dilampirkan. Jangan dikurangi. Kalaupun ada yang masih abu-abu, belum jelas, silahkan dipertanyakan ke instansinya ya, supaya tidak di TMS-kan. Nah, ini penting sekali. Begitu pula untuk surat pernyataan. Oke teman-teman ya, silahkan di-share terkait persyaratan ini juga. Semoga semua honorer atau non-ASN dalam database BKN secepatnya berstatus menjadi P3K. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.